Hello, good morning everybody. How are you today? Just fine. Miss Rini is happy today. Baiklah, sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu. What should we do before start learning? We have to pray. My right hand's my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, round and round your wrist. Swing to your front, have your nail curve, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand in front of you. Close your eyes together and nod your head. Friend, let's pray together. Dear God, thank you for the beautiful morning. Thank you for our teachers and friends. Now that we are ready to study, please bless us so we can study well. Amin. Thank you everybody. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning, and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning everybody. How are you? Just fine. Nah, teman-teman, untuk minggu ini kita akan belajar tentang tema alam semesta. Subtema untuk minggu ini adalah tentang gejala alam. Yuk kita simak ya videonya Miss Rini. Teman-teman, pada video kali ini kita masih belajar di tema alam semesta, tapi dengan subtema yang berbeda, yaitu subtema gejala alam. Apa itu gejala alam? Gejala alam merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara alami dan membuat perubahan dalam kehidupan kita. Ada beberapa gejala alam yang dapat kita kenali, di antaranya adalah hujan, pelangi, dan masih banyak lainnya. Sekarang kita akan mempelajarinya bagaimana semua proses itu bisa terjadi. Sekarang kita awali pembahasan kita dengan pelangi. Pelangi muncul jika cahaya matahari melewati tetesan air. Untuk itu, proses awalnya adalah hujan. Bagaimana hujan bisa turun dari langit? Pertama-tama, air laut atau air di permukaan bumi menguap terkena panas sinar matahari. Uap air tadi menjadi embun yang berkumpul di udara dan dinamakan awan. Awan hitam menandakan bahwa embun sudah banyak sekali. Kemudian embun itu pun akan jatuh ke bumi menjadi air hujan. Jika air hujan mulai mereda dan meninggalkan sedikit tetes-tetes air di udara dan terkena cahaya matahari yang bersinar, maka terjadilah proses pembiasan. Nah, proses pembiasan inilah yang bisa menimbulkan cahaya berwarna-warni di langit atau yang dinamakan dengan pelangi. Jadi pelangi itu merupakan pantulan cahaya matahari yang dibiaskan oleh tetes-tetes air. Warna apa saja ya pelangi itu? Ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Mejiku hibiniu. Wah, cantik sekali ya. Subhanallah, Masya Allah, sungguh luar biasa ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya adalah petir atau kilat, biasa disebut juga halilintar, yaitu gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Nah, beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar yang disebut dengan guruh. Nah, saat terjadi petir, teman-teman sebaiknya jangan menyalakan televisi ya, karena kalau kita menyalakan televisi akan terdapat listrik statis. Nah, nanti tangan kita bisa kesetrum sehingga sangat bahaya.
Nah, yang selanjutnya adalah embun. Peristiwanya disebut mengembun, yaitu suatu peristiwa perubahan wujud zat atau benda ke wujud yang sifatnya lebih padat seperti perubahan gas atau uap menjadi cairan. Biasanya pada pagi hari kita akan melihat tetes-tetes air di balik daun, rumput, atau di sela-sela kaca jendela rumah. Nah, itu yang dinamakan dengan embun. Terjadinya gerhana matahari dan bulan. Bol, gawat, Bol. Hah, apa? Ada apa? Kok gelap banget? Lihat, Bol, itu Wah. di langit. Bulannya jadi gelap. Gilang mau dimakan raksasa. Oh, bukan. Emangnya kamu nggak inget berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana, Bol? Itulah, berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana, toh. Iya, gerhana. Tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi, dan bulan terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Bener banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh? Punya dong. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak? Gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh, Bol? Ada gerhana bulan total. Terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian. Terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Oh, jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Bener. Nah, abis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan penumbra bumi. Bol, ada ndak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih. Kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari, Danang. Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya, segaris. Tapi urutannya kebalik, Danang. Yang benar itu matahari, bulan, dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Bener. Tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya, bulan punya bayangan umbra sama penumbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya, Danang. Kata berita sih, paling lama terjadinya 7 menit. Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Bener banget, Danang. Gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya,
soalnya bulan lagi ada di titik terjauhnya bumi. Ukuran bulan terlihat kecil, jadinya cuma menutupi bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Wah lihat Bol, bulannya udah kelihatan. Wah lega aku, udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan ya. Tapi kalau makan terang bulan sih, aku mau banget. Sekarang tugas teman-teman adalah membuat bentuk awan dan hujan dari kertas. Silakan berkreasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang tema alam semesta dan subtema tentang gejala alam. Sekarang kita akan berdoa selesai belajar. Let's sing together. My right hand, my left hands, they all have fingers. You stretch your arms, bend the elbows, round and round your wrist. Swing to your front, have your nail curve, and then clap your hands. And then clap your hands. Open and close, open and close. Clap your hands. Open and close, open and close. I'm ready to pray. Put your hand in front of you, close your eyes together, and nod your head. Friend, let's pray together. Dear God, thank you for helping us in our lesson. Now that we are ready to say goodbye, please protect us every day. Amin. Thank you everybody. See you next time. Bye-bye.